Bahas lebih jauh terkait dengan perkembangan penanganan kasus ini, kita telah terhubung dengan Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cesium 137, Bara Krista Hasibuan. Kita sapa Mas Bara, selamat sore. Selamat sore, Anissa. Baik, Mas Bara, ini kita ingin tahu update-nya terlebih dahulu. Mas Bara, untuk saat ini sebetulnya sudah ada berapa wilayah dan juga lokasi begitu ya yang sudah dinyatakan ini bebas dari paparan cesium tersebut. Kita tahu memang ini kan sudah ada 30-an begitu yang dikabarkan. Sampai dengan saat ini penanganannya seperti apa? Ya kan, dari total 22 pabrik ya, yang sebelumnya kami nyatakan terkontaminasi, 20 sudah selesai dilakukan dekontaminasi, dan kami nyatakan ke 20 pabrik tersebut clear and clean. Nah, sedangkan dua sisanya masih dilakukan dekontaminasi dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Kemudian ada juga 13 lokasi yang digunakan sebagai junkyard, tempat penyimpanan sementara barang-barang bekas produksi, yang memang 13 lokasi tersebut terkontaminasi. 2 lokasi sudah kita selesai lakukan dekontaminasi, sisanya kita harapkan selesai juga dilakukan dekontaminasi. Ya, Mas Bara, terkait dengan penanganan dekontaminasi tersebut begitu ya, sebenarnya seberapa aman situasi ini kemudian dari para warga? Kami bisa katakan bahwa sejauh ini kontaminasi bisa kita localize, yaitu di daerah kawasan industri Cikande, dan kita tidak mendeteksi adanya penyebaran dekontaminasi. Jadi sekarang ini kami fokus untuk yang kita deteksi terkontaminasi. Baik. Ya, setelah ini kami akan melakukan evakuasi kepada beberapa warga ya yang rumahnya itu terkontaminasi. Tapi saya belum bisa jelaskan secara detail rencana untuk relokasi ini. Baik, rencana relokasi dan evakuasi terhadap warga begitu ya yang wilayahnya memang sangat berdekatan dengan lokasi yang terkontaminasi. Nah, ini Menteri Lingkungan Hidup juga Pak Bara ini menyebut sudah ada tersangka dalam kasus ini. Apakah ada mengetahuinya dan siapa saja dan perannya apa saja di sana? Barreskrim masih melakukan investigasi, ya. Memang statusnya sudah naik ke penyidikan. Nah, tapi nanti ada berapa tersangka, siapa tersangka, nanti tentu akan kami umumkan. Ya, jadi sampai saat ini belum bisa kita sampaikan apa ada tersangka atau siapa nanti tersangkanya. Ya. Pak Bara, tadi ada sempat sampaikan terkait dengan fokus salah satunya adalah terkait dengan evakuasi dan relokasi. Warga setempat ini sempat menolak untuk direlokasi karena merasa aman. Apa ancaman yang kemudian bisa dirasakan warga yang terpapar radiasi dan kapan efeknya bisa biasanya terasa begitu Pak Bara? Sehingga memang ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap warga. Ya, tentu kami di Satgas ya melalui tim dari Kementerian Kesehatan aktif melakukan edukasi kepada warga yang tinggal di sekitar kawasan industri Cikande ini mengenai bahayanya terpapar radiasi cesium 137. Jadi kami terus memberikan penjelasan bahwa kalau nanti dilakukan realokasi itu untuk keselamatan dan kesehatan mereka semua. Dan tentu kami juga akan memberikan jaminan bahwa kalau mereka memiliki concern, kekhawatiran bahwa barang-barang mereka akan hilang, tentu kami jamin bahwa nanti kepolisian ketika dilakukan dekontaminasi pada rumah-rumah mereka, tentu kita akan jamin bahwa barang-barang mereka akan aman. Tentu saja kalau ada barang-barang yang terdeteksi terkontaminasi, kami akan ambil untuk dilakukan dekontaminasi. Iya. Dan tentunya efeknya terhadap manusia ataupun warga di sekitar begitu ya, tidak langsung terasa begitu. Nah, radiasi yang muncul ini menyebar lewat apa Pak Bara? Untuk edukasi kepada masyarakat begitu, apakah udara saja atau tanah dan juga air? Ya. Penyebarannya sudah kami jelaskan berkali-kali, itu melalui airborne, melalui udara. Ya. Jadi untuk yang kan penemuan pertama itu adalah pada produk udang kita ya, temukan terkontaminasi di Amerika Serikat. Nah, sumber kontaminasi dari produk udang itu adalah berasal dari kegiatan pabrik besi baja yang dimiliki oleh PT
Peter Metal, di mana mereka menggunakan material scrap metal untuk produksi besi baja, yang ternyata scrap metal tersebut yang terkontaminasi. Kemudian scrap metal tersebut ada kontaminasi dibawa, karena mereka berdebu itu ya, scrap metal itu dibawa oleh udara, kemudian sampai kepada fasilitas processing udang yang dimiliki oleh PT BMS. Oke, baik. Pak Bara, ini yang kemudian menarik dari pernyataan Menteri Lingkungan Hidup begitu ya, menyebut cemaran radioaktif ini berasal dari luar negeri karena Indonesia tidak memiliki reaktor nuklir. Seperti apa temuan terbarunya? Terakhir, Pak Bara. Ini kita belum bisa menyimpulkan ya, bagaimana scrap metal yang terkontaminasi itu bisa sampai ke fasilitas pabrik PT Peter Metal. Karena Barreskrim masih melakukan penyelidikan, dan sebelum kasus ini meledak pun, pabrik tersebut sudah menghentikan operasi dan pemiliknya sudah tidak ada di Indonesia. Jadi kami sedang melakukan pelacakan terhadap pemilik pabrik PT Peter Metal itu, karena keterangan dari dia itu kunci. Dari mana dia mendapatkan scrap metal yang terkontaminasi itu? Memang menurut data kami, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tidak pernah memberikan izin import kepada PT Peter Metal itu. Jadi memang ada kemungkinan dia mendapatkannya dari sumber dalam negeri. Tapi untuk kejelasannya tentu kita harus mewawancarai, mendapatkan keterangan dari pemilik PT Peter Metal tersebut. Oke, baik. Hal tersebut masih ditelusuri. Terima kasih kalau begitu atas update-nya Ketua Bidang Diplomasi dan Komunikasi Publik Satgas Cesium 137, Bapak Krisna Hasibuan Barasibuan. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Terima kasih. Ya, pemirsa, terkait dengan hal ini sebelumnya setelah dilakukan berbagai investigasi kasus kontaminasi radiasi nuklir di Cikande, Banten kini masuk ke tahap penyidikan. Pihak berwajib menyatakan sudah ada tersangka dalam kasus ini. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengungkapkan segel kontaminasi nuklir di Cikande, Serang dinyatakan dicabut. Ia menegaskan penanganan oleh Satgas Kontaminasi dilakukan cepat sehingga dirinya meminta agar warga tidak khawatir. Pasalnya tuntutan hukum dalam kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan dan penetapan tersangka. Dan secara umum, penanganan radiasi sudah hampir selesai sepenuhnya. Hanif mengungkapkan penanganan dilakukan dari berbagai instansi, sementara pihak Kementerian Lingkungan Hidup menangani kasus utama yaitu radiasinya. Dan secara umum, penanganan radiasi sudah hampir selesai sepenuhnya. Adapun terkait rencana relokasi warga, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merelokasi warga terdampak. Hanif menyatakan proses relokasi seharusnya sudah dilakukan dalam 1-2 hari ini. Hal ini disampaikan Hanif saat mengunjungi SPPG Slot Kota Bogor, Jawa Barat hari Jumat ini. Penuntutan hukum telah masuk kepada penyidikan, jadi sudah ada tersangka dan seterusnya yang akan kita tetapkan. Kemudian sengketa lingkungan hidup, saya harapkan 2 minggu dari sekarang sudah keluar angkanya, berapa kerugian lingkungan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Clear ya, jadi semua masalah dekontaminasi kita selesaikan. Kemudian portal radiation, portal monitoring yang di One Gate kawasan industri modern Cikande tetap akan berlaku sampai dinyatakan clear sama sekali. Jadi semua mobil yang keluar dari Cikande wajib melalui portal tersebut. Dekontaminasi fasilitas dilakukan terhadap 22 fasilitas dan sudah selesai dilakukan. Sementara itu dari 10 titik lokasi radiasi nuklir, pihak Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan dekontaminasi terhadap 3 titik. Sedangkan 7 titik lagi masih dikerjakan dengan batas waktu sekitar 1 bulan. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.